Itu keren. Kehidupan dalam rencana Tuhan. Kemiskinan adalah bagian dari kehidupan setiap masyarakat. Hebatnya pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menargetkan bahwa pada tahun 2024 kemiskinan ekstrim di Jakarta akan menjadi 0%. Apa itu kemiskinan ekstrim? Bank Dunia mendefinisikan kemiskinan ekstrim adalah kemampuan membeli seseorang yang hanya sekitar $1,9 Amerika Serikat per hari atau sekitar 30.000 per orang rupiah. Menurut statistik di Jakarta, sekitar 95.000 orang yang miskin ekstrim sekarang ini. Diharapkan melalui berbagai program, mereka sudah akan lebih baik pada tahun 2024. Saudara, Tuhan ingin agar setiap orang hidup di dalam kelimpahan. Tidak miskin. Yesus berkata dalam Yohanes 10 ayat 10, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." 2 Korintus 9 ayat yang ke-8 katakan, "Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malahan berkelebihan di dalam berbagai kebajikan." Tetapi saudara, dunia yang penuh dosa ini menghalangi kehendak Tuhan pada saat ini. Mari kita lihat mereka yang mengalami kekurangan. Pertama, mereka yang tidak mampu memenuhi kebutuhan materi mereka. Contohnya adalah para tahanan, penderita kusta, ataupun para pendatang di zaman Israel dulu. Yang kedua, mereka yang menderita kekurangan ekonomi yang ekstrim karena keadaan. Mereka terlalu miskin ataupun diterlantarkan oleh keluarga sehingga jatuh sakit, lapar, haus, telanjang, melarat, dan sengsara. Yang ketiga, mereka yang memiliki keterbatasan fisik, misalnya mereka yang bisu, buta, lumpuh. Walaupun ada banyak juga di antara mereka yang berhasil dan sukses dalam keterbatasan mereka. Yang keempat, mereka yang patah semangat ataupun tidak sehat mental, tidak mampu mengurus diri mereka sendiri. Yang kelima, mereka yang menjadi korban penindasan, ketidakadilan, atau bisa juga korban kesalahan sendiri. Yang keenam, mereka yang membutuhkan bantuan untuk memulai hidup baru, para pengungsi misalkan, ataupun mereka yang baru bertobat. Tentu di zaman sekarang kita perlu waspada terhadap para aktor pengemis offline ataupun online. Dan juga perhatikan, bantuan yang kita berikan kepada mereka yang berkekurangan ataupun menderita harus bersifat protektif dan membangun. Bantuan kepada mereka yang berkekurangan tidak boleh menimbulkan ketergantungan kepada orang yang membantu mereka. Penting untuk diingat, perhatikan, persepuluhan tidak boleh digunakan untuk dana sosial. Kenapa? Karena itu adalah dana yang dikhususkan untuk pekerjaan Tuhan, untuk pengabaran Injil ke seluruh dunia. Jangan diselewengkan untuk maksud sosial. Gunakan dana yang lain. Saudara, kita harus berpartisipasi di dalam rencana Tuhan untuk membawa kesejahteraan dan kemakmuran kepada setiap orang di dunia ini. Biarlah kita menjadi ungkapan kasih bagi mereka yang merindukan uluran tangan kasih Tuhan. Tentu, pertolongan kita kepada yang membutuhkan tidak pernah akan cukup untuk menuntaskan kemiskinan di dunia sebelum Yesus datang. Tetapi saudara, terbukti bahwa ada banyak orang yang oleh karena pertolongan yang dia terima pada waktu dalam kemiskinan dan kesusahan dan kekurangan, akhirnya mereka diubahkan. Mereka menjadi sangat maju, berhasil, makmur, dan bahkan mereka menjadi hamba Tuhan yang luar biasa di dalam menebarkan berkat. Itu keren.